Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang selama 1 semester ini telah membimbing kami dalam mata kuliah pendidikan agama, sehingga kami bisa lebih memahami tentang ilmu agama dan bagaimana cara menjalankannya. Terus terkait dengan tugas, saya akan mempresentasikan tentang agama dan ilmu pengetahuan untuk UAS kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC 301, nomor induk 230201010088. Isi dari materi presentasi yang pertama adalah pendahuluan, di mana di sini berisi antara studi tentang interaksi antara sains dan agama, kemudian sejarah sains dalam peradaban Islam, terus kemudian kewajiban mencari ilmu dalam Islam. Kemudian poin yang kedua yaitu teori evolusi dalam Islam dan Islam, yang berisi tentang pandangan ulama tentang evolusi, kemudian konsep ilmu dalam Islam, terus masa keemasan Islam. Kemudian poin yang ketiga adalah dialog antara sains dan agama, yang berisi tentang pentingnya dialog konstruktif dalam menjembatani kesenjangan. Kemudian tokoh-tokoh kunci di dalamnya. Kemudian poin yang keempat adalah etika dan tanggung jawab ilmu pengetahuan, di mana di sini berisi atau menjelaskan tentang perlunya pengembangan etika berbasis agama. Kemudian juga dibahas tentang tantangan kontemporer. Latar belakangnya adalah keterkaitan antara Islam dan ilmu pengetahuan, yang merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas sejak awal sejarah peradaban Islam. Para ilmuwan Muslim telah memberikan sumbangsih yang nyata dan signifikan terhadap kemajuan sains dan teknologi. Dalam perspektif Islam, ilmu dipandang tidak hanya sebagai alat untuk memahami dunia fisik, tapi juga sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan memahami alam semesta sebagai karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi hubungan antara sains dan agama. Agama yaitu suatu sistem keyakinan yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan praktik mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhannya, serta antar sesama manusia. Yang kita kenal kalau di dalam Islam yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Sering dianggap sebagai sumber kebenaran absolut yang berasal dari wahyu dan tradisi yang telah ada. Kemudian sains atau ilmu pengetahuan yaitu usaha yang terstruktur untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam melalui pengamatan, percobaan, dan analisis. Kemudian ilmu bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan bukti empiris dan metode ilmiah. Kemudian apa hubungan dari keduanya? Hubungan sains dan agama, keduanya mempunyai peran yang penting dalam membentuk cara pandang umat Islam terhadap dunia dan keberadaan mereka. Hubungan keduanya harus dipahami sebagai sinergi untuk memproses di dalam pemahaman tentang realitas. Dikotomi ilmu umum dan ilmu agama dalam pendidikan Islam. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan dalam Islam. Di sini banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu dan merenungkan ciptaan Allah. Salah satu contoh penting ialah perintah Iqra atau bacalah, yang menekankan pentingnya membaca dan belajar. Selain itu, dalam surah Al-Mulk, yaitu Quran surat 67 ayat 3-4, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan ciptaannya dan merenungkan tanda-tanda kebesarannya yang menunjukkan bahwa pencarian ilmu merupakan bagian dari ibadah. Perspektif agama tentang evolusi dan penciptaan manusia. Di sini ada teori evolusi dalam Islam. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang peradaban Islam dalam penciptaan manusia. Di dalam Islam, teori evolusi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, terutama dalam hal penciptaan manusia oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Adam dianggap sebagai makhluk pertama yang diciptakan, dan ini menjadi landasan penting dalam diskusi mengenai teori evolusi. Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hubungan antara teori evolusi dan ajaran Al-Quran. Dalam hal eksistensi manusia juga terdapat perbedaan antara pandangan sains yang lebih fokus pada aspek biologis dan pandangan Islam yang lebih menekankan aspek spiritual. Nah, sementara di dalam Islam, eksistensi manusia dipandang sebagai hasil penciptaan langsung dari Allah dengan tujuan tertentu. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Kemudian perspektif agama tentang evolusi dan penciptaan manusia. Yang poin C adalah argumen bahwa teori evolusi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, perdebatan antara sains dan agama mengenai asal-usul manusia membuka ruang diskusi yang kompleks.
Kemudian teori evolusi memberikan penjelasan ilmiah tentang keragaman hayati. Banyak umat Islam yang berpegang pada keyakinan bahwa penciptaan manusia memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan ilmiah. Jadi secara keseluruhan bahwa perspektif agama tentang evolusi dan penciptaan manusia dapat saling melengkapi dan memberikan wawasan baru tentang hubungan antara ilmu, pengetahuan, dan iman. Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia modern. Ulama memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan selama periode ini. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama atau sebagai kiai, sebagai ustadz, kan tetapi juga sebagai ilmuwan yang menerapkan metode ilmiah dalam penelitian mereka. Mereka mendorong penggunaan logika dan rasionalitas untuk memahami ajaran agama serta fenomena alam. Nah, melalui institusi pendidikan seperti madrasah, observatorium, ulama mengajarkan pentingnya observasi dan eksperimen dalam proses pembelajaran. Kemudian kita mengenal zaman keemasan Islam. Para ilmuwan muslim berperan aktif dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu. Kita mengenal Ibnu Sina atau Avicenna, yaitu pakar di bidang kedokteran dan filsafat. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Qanun fi Al-Tib, yaitu buku konun dan kedokteran dalam kedokteran yang menjadi rujukan utama dalam dunia medis selama berabad-abad. Kemudian kita juga mengenal Al-Khawarizmi, yaitu bidang matematika dan astronomi. Kemudian juga karya yang terkenal yaitu penemuan algoritma dan pengembangan aljabar. Kemudian kita juga mengenal Ibnu Jabir Ibnu Hayyan atau Gabir, yaitu tokoh bidang kimia. Kemudian ada juga Al-Hatim atau Al-Hazan, yaitu bidang optik. Kemudian Al-Jazari, yaitu bidang teknik dan robotika. Kemudian kita juga mengenal Al-Zahrawi, yaitu bidang bedah. Ada juga yang ketujuh yaitu Ibnu Rushd atau Averroes, yaitu terkenal tentang filsafat. Dan Al-Farabi yaitu tentang filsafat, logika, dan mantik. Nah, dialog antara sains dan agama ini di sini adalah mencari titik temu antara ajaran agama dan kemajuan ilmiah yang menjadi penting untuk menciptakan hubungan dan harmonis antara sains dan agama. Nah, dalam konteks ini beberapa pendekatan telah diusulkan oleh para cendekiawan, yaitu terkait harus melakukan dialog, terus kemudian melalui kurikulum pendidikan, kemudian pengembangan etika, dan koherensi metodologis. Nah, di sini ada tokoh-tokoh kunci yang kita kenal, yaitu yang pertama Nidal Gusum yang merupakan seorang astrofisikawan yang berasal dari Aljazair yang berupaya untuk menjalin hubungan antara Islam dan sains modern. Kemudian kita juga mengenal Agus Purwanto, seorang anggota Majelis Tarjih dari PP Muhammadiyah yang fokus pada wacana Islamisasi ilmu pengetahuan, terutama di bidang fisika dan biologi. Kita juga mengenal Ian G. Bahrur, seorang fisikawan dan teolog. Kemudian ada juga Armahedi Mazhar, seorang ilmuwan fisika. Kemudian selanjutnya adalah edukasi dan integrasi dalam pendidikan. Nah, integrasi antara sains dan ajaran agama dalam pendidikan sangat penting. Ini adalah untuk memasukkan nilai-nilai spiritual dan kurikulum sains, sehingga siswa dapat belajar untuk melihat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pencarian kebenaran yang lebih besar lagi. Kemudian etika dan tanggung jawab dalam ilmu pengetahuan. Nah, dalam menghadapi kemajuan teknologi, penting bagi komunitas religius untuk mengembangkan kerangka etika yang mempertimbangkan implikasi moral dan penemuan ilmiah. Ini juga termasuk tanggung jawab seorang sosial ilmuwan dan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk kebaikan umat manusia. Kemudian, apa tantangan kontemporernya? Nah, dalam melengkapi tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat manusia, penting untuk mengingat bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Kemudian yang kedua, bahwa dengan pendekatan yang mengedepankan etika dan moralitas, berdasarkan ajaran Islam, kita dapat memastikan bahwa kemajuan ilmiah tidak hanya bermanfaat secara material, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat secara luas. Ini adalah referensi di dalam pembuatan makalah atau artikel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.